Semua produk, ini tolong nih wartawan ini mitra kita ya. Tolong, semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan kedua, ketiga obat juga, kemudian kosmetik juga, kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih, ini para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yesua Hamasyah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi video daripada Babe Haikal ya, dipanggil Babe ini orangnya. Dari mana dia sudah dilantik menjadi BPJPH. Dan dia membuat sebuah program untuk mengharuskan sertifikat halal dari tentu saja Majelis Ulama Indonesia ya teman-teman sekalian. Jadi semua yang para pengusaha, misalnya yang punya restoran, yang punya hotel, yang punya kios ya, atau mungkin jualan-jualan yang lain ya, harus memiliki sertifikat halal. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia ya, yang berideologi Pancasila. Jadi sebenarnya kalau saya lihat Babe Haikal ini terlalu bersemangat begitu tanpa memikirkan resikonya. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan Sulawesi ya, misalnya Manado begitu. Ya, yang memiliki namanya ya restoran-restoran ya yang dagingnya di dalam ya tentu saja haram bagi Islam, tapi kan harum untuk Kristen. Iya kan? Bagaimana kemudian lagi teman-teman sekalian restoran-restoran agama Buddha, Hindu, ya. Jadi tentu saja ini sangat bertentangan, ya. Bali misalnya akan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Babe Haikal. Ya. Kemudian kami di Sumatera misalnya, ya khususnya kami orang Nias, contoh ya, karena mayoritas Kristen di sana. Ya tentu saja ada restoran-restoran, ada capcay gitu ya, yang tentu saja menunya babi gitu. Atau mungkin restoran Cina, di kota saya ini ada banyak sekali capcay juga, yang ya artinya haram bagi Islam dagingnya begitu. Nah jadi apakah kemudian ini dipaksakan semua teman-teman sekalian? Dan ini tentu akan terjadi yang namanya protes besar-besaran nanti. Dan teman-teman kali ini saya langsung saja ya untuk kita spill komentar daripada Pak Mahfud MD yang rencana kemarin mencalonkan diri juga sebagai Presiden Republik Indonesia bersama dengan Pak Ganjar ya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa komentarnya terhadap keputusan atau ide pokok ya dari Babe Haikal ini? Kita langsung baca ya teman-teman sekalian, perhatikan. Ini komentar daripada Pak Mahfud MD loh teman-teman sekalian ya. Ini Oktober tanggal 25 ini ya, 25 Oktober kemarin ya. Dia sampaikan begini ya, dengan tampilnya foto Babe Haikal, dan yang di sebelahnya ini adalah teman kita Eker Sogo ya. Teman-teman sekalian perhatikan ya. Penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah. Masa katanya semua yang dijual belikan harus pakai sertifikasi halal? Bagaimana kalau membeli kambing, ayam,
laptop, buku, dan lain-lain. Kulkas lagi Pak, ya ada kulkas lagi. Kan kulkas itu kan sudah ada sertifikasi halalnya itu, sudah ada tulisan halal, ya. Sudah ada itu di kulkas teman-teman sekalian ya. Segala mungkin TV ya barangkali ya, alat-alat elektronik ya, harus ada juga logo halal. Jadi Pak Mahfud MD berkata begini, ya. Kalau seperti itu, jadinya beragama di negara ini terasa sulit. Ya, setuju teman-teman sekalian? Sulit untuk orang Kristen, agama Buddha, Hindu, Konghucu, ya Katolik, itu tentu saja akan sulit untuk mengikuti aturan Babi Haikal. Maka ini akan terjadi yang namanya penolakan, ya. Percaya deh, ya, dalam waktu dekat itu pasti ada yang protes. Bisa jadi ada yang demo, ya. Tak semua haram dimakan itu tak boleh diniagakan, ya, kata Pak Mahfud MD, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini memang sangat sulit ya kalau ikut pola pikir daripada Babi Haikal ini. Ngeri sekali teman-teman, yang ngeri. Ya, jadi perhatikan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Ya, bukan negara Islam, bukan negara Islam, ya. Saya ulang-ulang kenapa? Karena memang ada banyak sekali ya yang banyak bacot itu berpikir bahwa ini negara karena mayoritas Islam, ya ini negara Islam. Nah, bisa. Kita tidak boleh terlepas daripada dasar negara kita, ideologi kita, itu tidak boleh terlepas dari situ. Kita beragam suku, ras, ya, bahasa dan agama, ya, dan undang-undang kita menjamin perbedaan-perbedaan agama itu. Jadi kalau ini dikhususkan untuk Islam, mungkin masuk akal teman-teman sekalian. Tapi masalahnya teman-teman sekalian, ini tidak dikhususkan untuk umat Islam, tapi ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Makanya tadi saya katakan bahwa ini akan ada protes dari pihak Kristen, pihak agama Buddha, Hindu, Konghucu, kemudian Katolik, ya. Karena apa? Karena memang yang punya restoran-restoran atau yang punya hotel lalu harus membuatkan semua itu sementara mereka bukan beragama Islam. Ya, saya pikir ini ya akan jadi sebuah dilematik ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya pikir Babi Haikal itu perlu merevisi kembali, ya, perlu mengoreksi tentang keputusan ini, ya, karena tentu banyak pihak yang tidak akan setuju dengan keputusan Anda. Nah, teman sekalian, kita akan dengarkan sedikit ya penjelasan daripada Babi Haikal, lalu nanti kita akan dengarkan juga ya tentang Bro Tanpa Ragi yang mengajak kita semua untuk mengisi Google Form ya sebagai bentuk protesnya kita. Kita saksikan video Babi Haikal berikut ini. 18 ya. Ini Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga udah kebangetan dah kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil ya, Pak Waka ya, Kepala Badan, Pak panggilnya Pak Ferry, Pak Afrian Sanur. Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, peringatan. Ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga, sanksi kedua itu adalah berupa 1, bisa penutupan usaha, bisa pentarikan dari peredaran. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa nih, semua produk ini tolong nih wartawan ini mitra kita ya, tolong semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan ketiga obat juga, kemudian kosmetik juga.
Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Oh, shalom teman-teman semua. Tadi kita sudah dengar ya ancaman dari Babe Haikal yang sekarang jadi pejabat, padahal dulu katanya nggak mau jadi pejabat ya. Oke, jadi dia seperti yang tadi dia bilang, ini ada undang-undang yang mau diberlakukan, yaitu undang-undang wajib halal ya. Wajib sertifikasi halal, tadi dikatakan semua produk makanan, minuman, bahkan sampai kosmetik, obat-obatan, sampai fashion, termasuk hotel, restoran, kafe. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu ya, ini jasa logistik juga akan wajib pajak, wajib halal. Jasa logistik itu jadi pengiriman gitu ya, kalau teman-teman bergerak dalam jasa logistik. Jasa logistik itu jadi pengiriman gitu ya, kalau teman-teman bergerak dalam jasa logistik. Pengiriman, pergudangan, itu juga disuruh wajib sertifikasi halal. Terus selain itu juga UMKM. UMKM juga nanti diberlakukan wajib pajak. Teman-teman jualan bakmi, teman-teman jualan nasi goreng, jualan kelontong, jualan macam-macam apapun juga, semua disuruh wajib sertifikasi halal. Cuman mungkin yang ini akan ditunda ya teman-teman ya. Untuk yang UMKM yang terlalu kecil ditunda. Jualan bakso, jualan ketoprak, jualan es cendol, dan lain-lain, semua akan diwajibkan sertifikasi halal. Nah, jadi ya UMKM makanan minuman harus bersertifikasi halal ya. Bahkan saya juga kaget tadi ternyata pakaian juga masuk, saya juga baru dengar itu ya. Fashion itu termasuk juga. Nah, jadi ini bagaimana dengan teman-teman yang tidak jualan produk halal, yang produk halal? Ya kemungkinan besar akan seperti yang dikatakan oleh Babe Haikal tadi. Teman-teman akan usahanya akan dikenakan sanksi berupa penutupan. Ya, jadi teman-teman tidak boleh usaha jualan makanan babi atau makanan-makanan lain yang tidak halal, begitu. Nah, saya terus terang sangat tidak setuju dengan ini, dengan undang-undang pemaksaan wajib halal ini. Jadi, saya berharap kita gugat ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang ini tidak diberlakukan ya. Kita gugat. Ini ada dua undang-undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ini ya, tentang tenaga cipta kerja. Ya, ini ada dua ya. Ini Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal, dan juga di sini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di sini ada tentang produk halal. Ada jaminan produk halal juga di sini ya. Ini pemaksaan untuk semua barang dikenakan wajib sertifikasi halal. Kalau nggak halal gimana? Berarti teman-teman tidak bisa usaha lagi di Indonesia ya. Itu intinya pemaksaan untuk diislamisasi secara ekonomi. Itu pemaksaan islamisasi secara ekonomi. Saya sangat menentang ini karena kita ini Indonesia bukan negara Islam. Saya sangat keberatan kalau Indonesia dijadikan negara Islam seperti ini. Ya, jadi saya mau mengajak teman-teman semua untuk menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang ini dibatalkan. Oke, kalau teman-teman mau mendukung, teman-teman bisa isi formulir di link yang ada di video ini, di tampilan depan ini ya tulisannya ya. Teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, itulah komentar daripada Bro Tanpa Ragi, dan saya secara pribadi mendukung ya kegerakan yang dibuat oleh Tanpa Ragi dan teman-teman semua yang punya usaha. Jadi ini tidak hanya untuk orang Kristen yang disampaikan oleh Tanpa Ragi, ini bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi semua yang punya usaha seperti restoran, seperti hotel, seperti jualan apa atau mungkin kosmetik gitu ya, fashion katanya juga tadi ya. Jadi yang punya usaha yang sudah disebutkan oleh Babe Haikal ini, mari isi formnya, isi ya, supaya memang ini digugat. Bila perlu seperti yang dikatakan oleh Bro Tanpa Ragi, itu harus ke jalan. Ya, harus buat aksi penolakan keputusan atau program daripada Babe Haikal selaku Ketua BPJ PH.
Ya, agar hal ini teman-teman sekalian tidak menyakiti non-Islam. Karena ini sudah jelas bahwa sengaja untuk melakukan hal ini agar non-Islam itu ya tidak bebas di negara ini. Padahal kita berpegang pada Pancasila. Itu yang harus dicatat. Jadi sangat kecewa juga ya dengan Pak Prabowo ya, dengan Pak Presiden kita yang telah terlantik ya beberapa waktu yang lalu. Ya, dengan memilih orang yang salah seperti ini, teman-teman sekalian. Kenapa salah? Karena lihat saja program-program yang dibuatnya. Oleh karenanya, ini barangkali presiden kita dan tokoh-tokoh pemerintah lainnya belum menyadari dan belum memahami, belum tahu tentang visi misi daripada Babe Haikal ini. Dia ini sebenarnya juga kan perusak ajaran Kristen sebenarnya. Beberapa kali dia podcast ya, kita lihat narasi-narasi dia terhadap kekristenan. Jadi sebenarnya ini orang tidak cocok ya, menurut saya tidak cocok ya untuk menjadi ketua BPJ PH. Maka apa yang dibuatnya ini sesuatu hal yang sangat bertentangan bagi masyarakat yang majemuk berbeda agama, karena negara kita bukan negara Islam. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya harap teman-teman isi form yang dibuat oleh Patan Paragi tadi, dan mari sebarkan video ini sebanyak mungkin agar teman-teman kita juga bisa mengisi, dan kita nanti programkan bagaimana cara kemudian kita gugat dan kita protes terhadap keputusan ini. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.